saat ini, karena materi pada saat ini sangat bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa lihat. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menunjukkan cara mencintai Al-Qur'an, cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dengan benar. Dan ketiga, membuat infografis timeline diturunkan kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi ini capaian pembelajaran untuk hari ini dengan 3 tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang materi pada saat ini, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu rukun iman yang ketiga? Ayo, siapa yang tahu rukun iman yang ketiga? Puasa. Ayo, kita kitab Allah. Oke, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu akan bertanya lagi, apa saja kitab Allah yang harus kita imani sebagai umat Islam? Ada 4 kitab Allah yang kita imani. Yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Taurat, baru kitab Zabur, Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia? Sebagai pedoman hidup. Ibu akan menampilkan materi kita pada saat ini. Jadi materi hari ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi kita pada hari ini tentang meyakini kitab-kitab Allah. Namun sebelum itu hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku, yaitu yang pertama, saling menghargai perbedaan. Kedua, saling menghormati antara sesama. Ketiga, serta saling bekerja sama. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau begitu Ibu akan bertanya, coba apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang menghasilkan sikap menerima atau al-qabul dan atau al-ijtihad. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Masya Allah, luar biasa. Ini jawabannya benar. Selanjutnya Ibu akan bertanya, siapa yang tahu menunjukkan sikap mencintai Al-Quran dengan cara apa? Mencintai Al-Quran, membaca, memahami, menaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran kitab-kitab terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan memberi tugas. Jadi di situ ada petunjuk di
LKPD, kalian itu membuat infografis timeline, ya, seperti peta konsep tentang materi kita pada saat ini. Tahu itu peta? Tahu. Oke. Membuat kitab-kitab, yakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat infografis tentang Allah Subhanahu Oh, Dek, baik, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, dipresentasikan dari masing-masing kelompok yang terpilih. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ketiga Injil diturunkan kepada Isa alaihissalam, yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, 4 Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dikasih lihat itu hasil. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Muhammad. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Semua sudah bisa menjawab sesuai yang ada di LKPD. Oke, yang untuk nilai, untuk yang tertinggi adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Dan kedua, nilai yang tertinggi mendapat 85 untuk kelompok 2. Kelompok 3 sama dengan kelompok 2. Oke, anak-anak, Ibu minta simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Kesimpulan. Pertama, iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali, global maupun tafsili terperinci.
Kedua, ada sejumlah kitab dan suhuf Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta suhuf Musa dan Ibrahim. Silakan. Kita akan evaluasi kembali bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Apa-apa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan Kepada Nabi Daud. kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. dan kitab terakhir Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terbiasa ya membaca Al-Quran di rumah? Oke, luar biasa semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Kalian senang? Senang. Nah, kalau begitu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini ditutup dengan doa wal asr. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.